never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything. Santi Hernandez berbicara setelah kemenangan pertama Marc Marquez bersama Ducati. Selang 1043 hari, Marc Marquez kembali naik podium usai menjuarai Grand Prix MotoGP Aragon 2024. Marquez menetapkan waktu terbaik pada hari Jumat, meraih posisi terdepan, memenangkan sprint races dan pada hari Minggu ia sekali lagi merayakan kemenangannya di puncak. Pembalap Gresini Racing itu menjalani akhir pekan yang sempurna, salah satunya mengingatkannya pada masa lalunya di Repsol Honda. Kemenangan pertama bersama Ducati, yang ke-60 dalam karirnya, setelah meraih 59 kemenangan bersama Honda. Kepala teknisnya, Santi Hernandez, merasakan kemenangan ini dari kotak Repsol Honda dan berkat performa yang disiarkan kami bisa melihatnya di momen-momen terakhir yang memisahkan Marc dari kemenangan. Sebuah momen yang membuat lebih dari satu orang kembali ke masa mereka bersama merek Jepang dan mengingatkan mereka pada masa lalu. Melacercoles, As.com, berkesempatan berbicara dengan Santi Hernandez dan menanyakan momen tersebut, meskipun ia fokus pada pilotnya. Saya melihat gambaran saya di sana dan pada saat itu saya tidak memahaminya. Saya fokus pada apa yang menjadi milik saya, pada pengemudi saya, dan tidak ada yang terlintas dalam pikiran saya. Kepala teknis Honda mengakui, tetapi, saya bukan protagonis dalam semua itu, karena saya tidak berada di masa kini. Tapi kemudian Anda berpikir dan melihat pengakuan itu dan Anda senang karena mereka mengingat Anda. Kenangan tahun-tahun di mana mereka mencapai banyak hal bersama-sama, tetapi sekarang itu hanyalah momen-momen indah dari masa lalu. Protagonis adalah anggota tim dan lingkungannya. Merekalah yang harus menikmati apa yang telah mereka capai. Pembalap Cervera itu dicoret oleh timnya selama bertahun-tahun di Grand Prix San Marino. Marc mampir ke kotak penalti untuk menyapa dan tim juga ingin mengucapkan selamat kepadanya, jelasnya. Hubungan antara juara dunia 8 kali dan Santi Hernandez lebih dari sekedar hubungan tinju sederhana, mereka adalah teman. Sementara itu, Aleix Espargaro sangat mendukung radio di MotoGP karena yakin hal itu akan meningkatkan tontonan, seperti yang terjadi di Formula 1. Salah satu fokus perhatian besar pada tes Misano MotoGP terakhir adalah pengujian sistem radio baru yang akan diperkenalkan kejuaraan tersebut pada musim 2025. Rencananya, alat yang sudah digunakan di kategori lain ini akan digunakan Race Direction untuk berkomunikasi dengan pengendara dan mengirimkan pesan langsung saat berada di atas sepeda motor. Beberapa protagonis dari jaringan kelas utama menentang penggunaan radio. Misalnya saja juara dunia saat ini, Pecco Bagnaia, yang menyatakan bahwa ia tidak akan menggunakannya tidak peduli berapa banyak denda yang dikenakannya. Dengan menyatakan bahwa mereka tidak memerlukan lebih banyak gangguan dalam olahraga berbahaya seperti sepeda motor. Hal serupa juga dikatakan oleh Pedro Acosta, yang tidak menganggap sistem ini lucu meskipun ia mengakui bahwa sistem tersebut berfungsi dengan baik. Namun, ada juga suara yang mendukung hal baru ini, dan salah satunya adalah suara Aleix Espargaro. Meski pebalap Aprilia itu tidak akan sering menggunakan radio pada tahun 2025, karena ia akan pensiun pada akhir musim ini sebagai pebalap penuh waktu untuk menjadi tester Honda. Ia yakin akan meningkatkan acaranya melalui televisi, dan juga keamanan. Faktanya, ia telah menjadi salah satu pendukung besarnya bersama Dorna, perusahaan promosi MotoGP, karena ia telah mengujinya sejak lama. Beginilah cara dia menjelaskannya selama tes kolektif di Misano, bersama dengan beberapa masalah yang mereka hadapi saat ini. Saya rasa saya adalah salah satu dari mereka yang memberikan tekanan paling besar pada Dorna untuk memiliki radio. Pembalap asal Spanyol itu sudah menjadi salah satu yang terbaik sepanjang sejarah meski masih aktif. Bagaimana Marc Marquez bisa mempunyai kekuatan media yang begitu besar? Saat ini, meski belum menjadi juara MotoGP sejak 2019, dialah yang pindah ke MotoGP.
Daya tarik media berkisar pada dirinya, kami melihatnya sebagai penggemar dan sebagai sarana komunikasi. Tidak mungkin salah jika secara tegas menyatakan bahwa Marc Marquez sudah menjadi salah satu pembalap terbaik dalam sejarah Grand Prix dunia. Terutama di kategori Premier, di mana ia telah menorehkan sejarah. Dia tiba sebagai rookie pada tahun 2013 dan memenangkan tahun pertama melawan legenda seperti Valentino Rossi, Dani Pedrosa dan Jorge Lorenzo. Juga menjadi orang termuda yang menjadi juara MotoGP pada usia 20 tahun. Di tingkat dunia dia juga yang paling populer saat ini. Apakah dia dipandang sebagai pahlawan atau penjahat? Seperti yang dilakukan beberapa orang. Dia tidak pernah membiarkan siapapun acuh tak acuh dan membawa MotoGP ke setiap tikungan yang ada. Dia telah mengambil alih peran tersebut dari apa yang dilakukan Valentino Rossi sebelumnya, yang merupakan idola besar dan saingan beratnya saat ini. Meskipun pembalap Italia itu telah pensiun. Mengapa dia salah satu pembalap terbaik dalam sejarah? Penampilannya yang tak terlupakan, jutaan penggemar di seluruh dunia. Dia tidak pernah dikalahkan di akhir musim oleh seseorang dengan motor yang sama dan juga beberapa angka yang berbicara sendiri. Data terpenting, statistik yang menandai rekor pembalap, pole position, lap tercepat, podium, kemenangan dan gelar. Mari kita bahas mereka. Di bagian pole, yang mulai dihitung di kejuaraan dunia 1973. Ia bukan hanya pembalap Spanyol dengan pole position terbanyak di Grand Prix 94, tapi ia juga berada di puncak. Dia adalah pembalap tercepat dalam sejarah dalam satu putaran. Sementara itu, Alex Rins menyelesaikan tes Misano Senin lalu dengan puas, setelah menguji dasar mesin tahun depan. Pembalap Yamaha asal Spanyol itu meyakinkan bahwa tahun ini mereka telah menguji 7 konfigurasi mesin berbeda. Insinyur Yamaha sedang mengerjakan mesin baru dalam konfigurasi 4 silinder V, berbeda dari mesin 4 silinder segaris yang digunakan rumah Iwata sepanjang sejarah MotoGP. Seperti dilansir motorsport.com, proyek V4 sangat maju, tetapi saat ini mesinnya belum mencapai lintasan. Itu adalah ide yang sedang dikerjakan tetapi belum ada tanggal untuk memasangnya di sepeda motor. Untuk saat ini, pada tes Senin kemarin, Alex Rins, pebalap Yamaha asal Spanyol, sudah bisa mencoba konfigurasi baru, yang diharapkan bisa digunakan untuk musim depan. Kami menguji banyak hal, di antaranya mesin yang menjadi basis yang akan kami gunakan tahun depan, jelas Rins, Senin. Sebenarnya ini tidak jauh berbeda dengan mesin yang kami miliki sekarang, tapi mereka ingin melangkah selangkah demi selangkah dan ini baru permulaan. Saya rasa ini cukup positif, motornya terlihat sedikit lebih berbelok, pada kenyataannya, itulah yang kami cari. Kami tidak mencari kecepatan tertinggi, untuk saat ini, kami ingin kecepatannya lebih tinggi, jelas Rins. Kami juga telah mencoba beberapa perbaikan pada sasis, untuk mendapatkan cengkeraman yang lebih baik dan traksi yang lebih baik dan, yang mengejutkan, saya merasa sangat nyaman. Saya telah meningkatkan kecepatan saya antara 0,5–0,7 detik, jadi saya senang, tambahnya. Sedikit lagi, kami telah menggunakan mesin yang telah kami gunakan hingga Motorland, yang mana di sini di Misano kami harus melepasnya sedikit untuk mengatur rotasi, karena kami datang dengan 2 mesin yang rusak. Tapi kenyataannya adalah saya cukup puas dengan ujiannya. Pembalap Gresini Racing, Marc Marquez, dinilai memiliki peluang besar untuk mewujudkan asa menjadi juara dunia MotoGP 2024. Mimpi untuk mendapatkan kembali gelar juara dunia kelas MotoGP kembali terbuka bagi Marc Marquez pada musim ini berkat performanya.